Hai teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kode etik pariwisata. Cuman di sini saya akan memfokuskan pada satu bidang profesi di pariwisata. Baiklah, akan saya mulai. Apa itu kode etik? Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Apa itu kode etik pariwisata? Kode etik pariwisata adalah acuan yang dibuat dalam dunia pariwisata untuk menjalankan aktivitas kerja sehingga tidak terjadi pelanggaran moral karena adanya tanggung jawab, keadilan, otonomi, dan integritas moral. Tujuan kode etik pariwisata adalah ditujukan agar pembangunan kepariwisataan dapat dilaksanakan berdasarkan norma-norma dan nilai yang berlaku baik yang dibawa oleh wisatawan maupun norma dan nilai yang berlaku di destinasi pariwisata. Dan kemanfaatnya dapat dinikmati oleh semua sektor dalam masyarakat keterkaitannya dengan keterbukaan dan liberalisasi ekonomi internasional. 10 kode etik pariwisata. Pasal pertama yaitu kontribusi pariwisata untuk saling pengertian dan saling menghormati antara masyarakat dan wisatawan. Pasal kedua yaitu pariwisata sebagai sarana untuk memenuhi individu dan kolektif. Pasal ketiga adalah pariwisata adalah faktor pembangunan berkelanjutan. Pasal keempat adalah pariwisata adalah warisan budaya umat manusia dan berkontribusi pada peningkatannya. Pasal kelima adalah pariwisata adalah kegiatan yang memberikan keuntungan bagi negara dan yang menjadi tuan rumah dan masyarakatnya. Pasal 6, kewajiban para stakeholder dalam pengembangan pariwisata. Pasal ketujuh adalah hak atas pariwisata. Pasal 8, kebebasan pergerakan wisatawan. Pasal 9, hak-hak pekerja dan pengusaha di industri pariwisata. Pasal 10, penerapan prinsip-prinsip kode etik global untuk pariwisata. 9 panduan untuk menjadi tour leader. Yang pertama itu adalah mempunyai penampilan yang menarik, seperti unik, bersih, dan menyenangkan. Yang kedua adalah memiliki wawasan yang luas. Yang ketiga, memiliki banyak pengalaman. Yang keempat, mempunyai skill, mungkin contohnya skill fotografi ya, untuk foto-foto wisatawannya. Selanjutnya adalah ramah kepada semua peserta. Lalu humoris dan mudah akrab, cekatan, kreatif, pandai komunikasi. Kode etik tour leader yang pertama adalah menciptakan kesan penilaian yang baik atas daerah, negara, bangsa, dan negara. Yang kedua adalah mampu menguasai diri, tenang, segar, rapi, serta berpenampilan baik atau simpatik. Yang ketiga adalah mampu menciptakan suasana gembira dan sopan menurut kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, mampu memberikan pelayanan dan perlakuan yang baik kepada wisatawan atau tamu yang berkunjung dengan tidak meminta uang tip, menjajakan barang dan tidak meminta konsumsi. Yang kelima adalah memahami latar belakang, asal-usul wisatawan serta pengupayaan untuk meyakinkan wisatawan agar mematuhi peraturan, hukum, adat, dan sistem politik sosial negara asal wisatawan. Yang kedua adalah mampu menghindari timbulnya pembicaraan serta pendapat yang mengundang perdebatan mengenai kepercayaan adat istiadat, agama, ras, dan sistem politik sosial negara asal wisatawan. Yang ketujuh adalah tidak memperkenankan mencemarkan nama baik perusahaan, teman seprofesi, dan unsur pariwisata lainnya. Etika saat memandu yaitu bersih, rapi, wangi, dan sopan. Yang kedua adalah bersepatu atau sandal trekking dan atribut lengkap. Yang ketiga adalah memakai atribut HPI atau Slayer Pin Topi. Oke, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih.